dipuji dan yang diberkati Tuhan sebagai manusia, kita membutuhkan garam. Bahkan di sekitar tahun 400 sampai 500 Masehi, garam ternyata lebih penting daripada emas. Sehingga ada ungkapan yang terkenal waktu itu, sebagian orang tidak memerlukan emas, tetapi tak seorang pun dapat hidup tanpa garam. Kita semua membutuhkan garam. Garam selalu ada di dapur kita, bahkan di meja makan kita. Bagi kebanyakan orang, Bapak Ibu Saudara, makanan yang tawar tanpa garam rasanya pasti tidak enak. Juga makanan yang kelebihan garam atau asin juga tidak enak. Garam harus pas, dan lidah dapat mengecap dengan baik setiap rasa pada makanan. Selain memberi cita rasa pada makanan, Bapak Ibu Saudara, garam juga berfungsi sebagai pengawet. Juga garam ternyata membantu di dalam proses penyembuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam khotbahnya di bukit. Yesus berkata kepada orang banyak yang mendengar khotbahnya, "Kamu adalah garam dunia." Jadi para muridnya, juga setiap orang percaya, termasuk saya, Bapak Ibu, saudara-saudara kita sekalian, kita memiliki status, identitas kita yang diberi oleh Tuhan adalah sebagai garam dunia. Nah, karena itu seperti halnya garam, Bapak Ibu Saudara, yang tidak terlihat di dalam masakan, karena garam biasanya larut di dalam masakan, meskipun tidak terlihat, tetapi dapat memberi rasa yang berbeda pada makanan, sehingga makanan tidak menjadi tawar. Maka demikian juga kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang percaya. Kehadiran kita mesti menjadi berkat. Pelayanan kita mesti memberi harapan. Ketika situasi di sekeliling kita sudah menjadi tawar hati, pekerjaan kita mesti membawa sukacita. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam panggilan untuk menjadi garam, percayalah bahwa sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, itu tidak akan sia-sia. Seperti garam, itu memberi rasa, itu memberi makna. Nah, seperti garam juga Bapak Ibu Saudara yang bersedia larut di dalam masakan, demikian pun kita mari belajar untuk bersedia memberi hati bagi pekerjaan Tuhan dengan sungguh-sungguh, bagi pekerjaan-pekerjaan kemanusiaan, bagi pekerjaan-pekerjaan kebaikan, bukan untuk mencari pujian, apalagi untuk dapat keuntungan. Seperti halnya garam yang bersedia larut bersama bahan makanan yang lain, supaya sebuah menu menjadi enak. Maka demikian pula kita mesti bersedia untuk bekerja sama, sehati dalam segala tanggung jawab, supaya sebuah pekerjaan menjadi berkat. Ibu Saudara, kalau makanan enak, kita tidak memuji garam secara khusus. Tapi garam tetap menjalankan tugasnya. Jadi seperti garam, kita mesti setia dalam panggilan untuk menjadi berkat. Di tengah rumah tangga, di tengah pekerjaan apapun profesi kita, di tengah tanggung jawab pelayanan di dalam gereja, bahkan di tengah-tengah pekerjaan pembangunan yang sementara digumuli di dalam jemaat, juga di tengah pergumulan kita bersama di Waropen menuju Sidang Sinode 2022 nanti. Mari menjadi garam, tidak minta dipuji, tapi kehadirannya terasa dan menjadi berkat karena melakukan tugas dengan setia dan penuh sukacita. Oke Ibu Saudara, jangan mengharapkan dunia berubah, tetapi sebuah perubahan dapat dimulai dari diri kita sendiri. Kita yang harus berubah. Yesus mengingatkan kita, kamu adalah garam dunia. Hari ini mari kita bertanya, dalam hidup kita, pribadi kita, panggilan pelayanan kita, apakah kita benar-benar sudah menjadi garam? Garam yang memberi rasa,
Ataukah saat ini jangan-jangan kita sedang menjadi garam yang tawar, yang tidak asin lagi, yang tidak dapat memberi rasa lagi? Jika demikian, maka itu tidak berguna, tidak berarti. Ini penting Bapak Ibu Saudara, peran kita sebagai orang percaya untuk memberi cita rasa bagi dunia ini. Karena dunia saat ini sedang diwarnai oleh perilaku, oleh keadaan, oleh situasi. Ketika COVID-19 banyak membuat orang menjadi tawar hati, panggilan kita dalam pelayanan sebagai warga gereja, sebagai hamba-hamba Tuhan, memberi harapan. Yesus kawan yang sejati, Dia ada di tengah-tengah rasa galau yang kita alami. Dia ada di tengah-tengah pergumulan yang sedang kita rasakan. Juga ketika hidup kita berada di dalam kesulitan, apakah itu kesulitan ekonomi atau situasi apapun yang saat ini kita rasakan sedang mengguncang kita, mari berperan menjadi garam yang memberi kesegaran, yang memberi makna baru di tengah-tengah dunia ini. Yesus juga berkata, kamu adalah terang dunia. Ibu saudara, kita semua juga butuh terang. Kalau lampu padam, yang pertama kita lakukan adalah mencari sesuatu yang bisa memberi terang dalam kegelapan. Ada pepatah yang bilang begini, daripada mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan sebuah lilin yang dapat memberi terang di dalam kegelapan. Sebuah cahaya sangat berharga, seperti kota yang terletak di atas gunung dan dapat terlihat jelas, atau seperti pelita yang diletakkan di atas kaki Dian dan dapat menerangi seluruh ruangan. Demikian juga Yesus katakan bagi para murid, bagi orang percaya, bagi saya Bapak Ibu Saudara, bahwa perbuatan baik kita mesti nyata bagi semua orang. Seperti listrik yang membutuhkan sumber listrik, seperti lilin yang membutuhkan sumbu dan sumber api, maka saya Bapak Ibu Saudara, kita juga mesti hidup di dalam Kristus. Karena kita tidak dapat memancarkan terang di dalam dunia ini kalau kita tidak hidup di dalam sumber terang, yaitu Kristus sendiri. Jadi jangan anggap diri kita hebat dengan apa yang kita miliki, dengan keberadaan kita, bahwa kita dapat melakukan sesuatu yang berharga dan berarti. Tanpa Yesus, semua akan sia-sia Bapak Ibu Saudara. Kita mengikuti keadaan dunia saat ini. Hidup manusia begitu panas. Berita kematian ada di mana-mana. Jadi, hiduplah di dalam terang Kristus, supaya COVID tidak membuat hidup kita gelap, supaya situasi yang menakutkan di dalam kehidupan di sekitar kita tidak membuat kita tawar hati. Tapi karena kita ada di dalam terang Kristus, justru di tengah-tengah keadaan dunia yang sedang tawar ini, justru di tengah-tengah situasi yang menakutkan ini, kita menjadi garam dan terang. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Itu bisa kita lakukan kalau kita berada dekat di dalam Kristus, sang terang yang sejati. Tapi Ibu Saudara, terang itu berfungsi sebagai pembimbing. Kalau ada terang, orang tidak terjatuh dan menabrak sesuatu. Berbeda ketika gelap. Jadi mari memberi hidup supaya Kristus menuntun kita, agar hidup kita pun menjadi teladan bagi orang lain. Pikirkan Bapak Ibu Saudara, renungkan apakah perkataan kita, apakah perbuatan kita, apakah status-status di media sosial kita, komentar-komentar kita adalah sesuatu yang memberi terang. Renungkan Bapak Ibu Saudara, apakah terang itu sudah dimulai dari keluarga kita, dalam peran sebagai suami, sebagai istri, dalam tanggung jawab sebagai orang tua, juga dalam kehidupan sebagai anak-anak. Tapi Ibu Saudara, garam dan terang dikenali karena identitasnya. Garam identitasnya adalah garam, terang identitasnya adalah terang.
Jadi jangan berperan sebagai garam tanpa rasa asin, karena itu tidak dapat lagi disebut sebagai garam. Jangan biarkan terang yang harusnya kita pancarkan dari terang Kristus redup, karena itu tidak dapat disebut lagi sebagai terang. Meskipun berbeda, garam dan terang selalu dikenali. Garam dapat dibedakan dari sesuatu yang tawar, dan terang sangat kontras dengan kegelapan. Meskipun hidup kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan karena perang untuk menjadi garam dan terang dunia, tetaplah setia. Tugas kita Bapak Ibu Saudara bukan untuk menjadi garam dan terang yang sukses, tetapi yang setia. Yang terpenting Bapak Ibu Saudara, di mana kita berada. Jangan biarkan peran sebagai garam menjadi cawar, juga peran sebagai terang menjadi redup. Dan Dia, Tuhan Sang Terang itu menghendaki agar kita terus bersinar, menjadi terang, menyatakan kebaikan dan kasih, supaya orang lain mengalami kemuliaan Tuhan. Mulailah dari diri kita sendiri, nyatakanlah itu dari keluarga kita. Itu akan dan bercahaya bagi banyak orang.